Perkenalkan, nama saya Bang Suma. Saya di YouTube dikenal Zulkifli Amabas. Sama seperti Kodondi, juga kami pendiri dari beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Saya sendiri adalah Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Dulu sebagai Ketua Wilayah 5 dari YPM At-Tauhid, dan masih merasa bagian dari YPM At-Tauhid. Karena itu bukan merupakan kesyirikan dua organisasi atau yayasan. Juga sebagai Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia binaan Ko Stephen. Alhamdulillah, keberadaan kami mulai sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat Islam karena dipandang penting materi kristologi atau islamologi ini untuk ditanamkan kepada generasi Islam, termasuk kita Bapak Ibu, untuk membekali anak-anak kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu kristologi, kristologi ini adalah ilmu membela akidah Kristen, di mana digeluti oleh tadinya orang-orang Kristen. Sedangkan Islamologi adalah ilmu yang dipelajari oleh orang Islam untuk melakukan pembelaan terhadap agama Islam. Berjalannya waktu, orang-orang Kristen, para pemikir mereka, itu sekarang belajar tentang Islamologi. Mereka mempelajari Islamologi itu tidak main-main. Di sekolah-sekolah tinggi mereka, seperti di sekolah Kalimatullah itu, STT-nya mereka itu belajar sampai 40 SKS. Belajar tentang Islam. Kristen belajar tentang Islam. Apakah supaya mereka masuk Islam? Tidak. Tujuannya supaya mereka memurtadkan umat Islam. Nah, giliran Islam belajar kristologi, kita ini itu tabu. Seakan-akan kalau kita belajar kristologi, kayaknya kita mau pindah agama deh, mau jadi murtad. Itu yang ada di mindset berpikir orang tua kita, umat Islam pada umumnya. Karena ini kan yang dibahas tentang Bible, tentang kitab-kitab Lukas, Markus, ini mau murtad atau apa? Itu yang ada di benak kita. Sebenarnya gampang untuk menepis pemikiran seperti itu. Misalnya seperti seorang polisi. Polisi belajar tentang kriminologi. Bukan berarti polisinya mau belajar untuk menjadi kriminal. Atau bagaimana seorang dokter belajar tentang virus, kuman, bukan berarti supaya dia sakit, tetapi supaya mereka mencari cara mencegah bagaimana orang-orang yang tidak sakit. Nah, begitulah kristologi kita pelajari untuk supaya anak-anak kita itu tidak murtad. Kita pelajari kristologi ini. Karena mereka di kalangan non-muslim, ya kita sebutlah orang-orang Kristen ini, itu memiliki misi. Misinya itu sangat-sangat luas. Ya, dan kalau kita melihat dokumen yang ada di internal mereka menginginkan 50 tahun dari tahun 79, Indonesia itu 50% Kristen, 50% Islam. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Nah, ini yang kita tidak sadari, sangat kita tidak sadari. Umat Islam hanya berfokus kita mayoritas. Tidak mungkin kita bisa seimbang jumlah. Tapi ada kekeliruan di sana. Tanggapan ini membuat kita terlena. Meskipun mereka minoritas, tapi faktanya dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, mereka, ya jujur kita akui, mereka lebih menguasai. Kan gitu faktanya. Nah, kebetulan juga saya mantan orang yang kerja di bank. Itu mohon maaf nih, kalau yang teman-teman kita yang matanya sipit kok datang minta kredit, tidak butuh panjang proses. Ternyata setelah saya selidiki, memang ada pesan dari belakang. Jadi kalau mereka yang datang mau bangun apapun dipermudah. Coba pribumi, dipersulit minta ampun, susah. Makanya pribumi ketika membuat proyek lamban. Yang lebih cepat gedungnya berdiri itu ya mereka. Karena
Dari segi strategi awal dari 1979 yang mereka putuskan itu memang harus dicanangkan, dan itu sampai hari ini. Bukan hanya dari segi ekonomi, politik, semuanya. Sehingga meskipun kita mayoritas, mereka minoritas, tapi pergerakan kita tahu sendiri, melamban dari hampir seluruh aspek. Nah, untuk itulah belum terlambat kami dari Apologet Islam, dari Kodondi yang sifatnya offline, dan kami yang online yang sering ribut di sosmed dengan para pendeta, para penghujat, itu mencoba untuk membangunkan Indonesia pelan-pelan, rakyat Islam pelan-pelan untuk yuk mari memperhatikan dunia apologet ini. Jangan kita terlena karena keasikan Islam mayoritas. Faktanya kita baru-baru mendengarkan di tempat saya mensyahadatkan satu keluarga di Makassar, viral minggu lalu kok. Begitu kita sudah syahadatkan, ternyata keluarganya membawa pendeta, pastor itu datang ke rumahnya untuk minta keluarga satu ini kembali murtad. Dengan cara tegas dan cara-cara sudah melanggar hukum. Artinya bahwa memang yang selama kita lihat ini kayak sungai yang tidak berombak, tapi di bawahnya itu udah siap pemangsa-pemangsa yang ingin memangsa umat Islam. Jadi kalau kita hanya mendiamkan, kita menganggap sepele, ya inilah yang terjadi. Anak pesantren pun terkadang ada yang murtad. Bahkan kemarin yang kita tangani, bapaknya aktivis pesantren, lahir di pesantren, semua anak-anaknya dibina di pesantren, datang ke tempatnya kok murtad. Iya kan kok? Dimualafkan kembali sama beliau. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau anak pesantren yang tahu hadits, yang tahu Quran, bisa dimurtadkan, bagaimana anak-anak kita? Nah, inilah fungsinya ada ilmu ini, kita kajian-kajian seperti ini supaya di rumah kita tanamkan bukan hanya sekedar tauhid saja, tetap kita tanamkan bahwa di luar Islam ada ancaman untuk mengeluarkan umat Islam dari Islamnya, menjauhkan umat Islam dari Islam. Sekira begitu sementara. Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.